Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kok bisa? Teruskan. Dan Bapa Yahweh membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Iya. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Iya. Demikianlah bangsa Israel merampasi orang Mesir. Berarti Tuhan sengaja pakai orang kafir dong. Halo? Jadi supaya saudara nangkep dulu ya. Saudara, Tuhan itu berdaulat. Dia punya hak prerogatif. Mau pakai siapa saja bisa. Semua bilang amin ya. Kadangkala Tuhan pakai orang di luar Kristen. Contohnya siapa? Ki Joko Bodo, Mama Loren. Bisa dipakai Tuhan? Bisa. Asal sesuai firman Tuhan. Saya pernah mengalami dalam hidup saya. Saudara sekalian, ketika awal pelayanan saya, jujur saudara sekalian, saya tuh nggak ada yang mensponsori khotbah di mana atau di mana. Karena saya tidak di bawah satu gereja. Kayak misalnya Pak James atau Raymond atau yang lain kan di bawah sini nih. Sedangkan saya pelayanan. Sehingga kalau saya pelayanan saya bisa bawa mereka, tolong dong. Mereka diminta khotbah kan bisa kan. Saya tuh nggak ada. Sehingga akhirnya saudara sekalian, segala apa yang saya miliki itu makin hari makin berkurang. Karena apa? Saya diundangnya bukan ke kota besar. Saya khotbah di kota besar itu tahun 94 di Rem sama di Tiberias. Sebelumnya enggak. Saya khotbahnya di Juwana, Bangsri, Kediri, Caruban. Itu kota yang di peta tuh cuman kecil-kecil begitu saudara. Sedangkan mereka yang ngundang tuh nggak punya dana. Sehingga kalau saya pergi ke sana saya naik pesawat bayar sendiri. Sehingga akhirnya saudara sekalian makin hari makin berkurang. Sampai suatu ketika saudara sekalian, ketika saya pelayanan di Pangandaran. Ketika Pangandaran dari Bandung ke Pangandaran itu kurang lebih 5 jam. Saudara bisa kira-kira bensinnya berapa? Saudara, ketika saya pelayanan di sana, di sebuah gereja kecil namanya Pak Filipus Subar, saya ingat kalau nggak salah kursinya 3 apa 32. Belakang paling-paling ada 8 atau sampai 10 kursi. 10 deret. Dan tidak ada orang Tionghoa. Semuanya orang-orang pribumi. Saudara, ketika saya datang ke sana saya ikut prihatin. Saudara, mereka main gitarnya pakai cukulele. Tahu cukulele? Yang suka ada sambelnya itu. Oh, itu pecel lele. Cukulele 2 orang. Kucur. Saya aduh, ya sudahlah, saya khotbah. Setelah selesai khotbah, Pak Gembalanya itu bawa amplop di depan jemaat. Mungkin karena takutnya nanti disangkanya tidak diberikan. Lalu dia berkata, Pak, ini persembahan yang kami beri dari jemaat. Oh iya. Saya langsung bilang, Pak Filipus, udah deh nggak usah. Karena saya udah kira-kira nggak mungkin sampai 1 miliar. Ngerti ya saudara sekalian? Udahlah nggak usah. Terus dia ngomong gini, Pak, kalau Bapak tidak menerima persembahan kami, itu sama dengan Bapak menutup berkat Tuhan ke kami. Yang iya tuh yang sadar, ngerti saudara sekalian ya? Karena saya pernah waktu itu saudara di Selawi. Waktu saya habis selesai khotbah, saya salaman, ada ibu ngasih berkat 3.000 perak. Saya kasihan, saya kejar, Bu, udah Bu, nggak usah, ngerti ya? Nggak usah, maksudnya kalau 3 miliar gitu boleh ya? Dia ngomongnya sama, Pak. Kalau Bapak tidak menerima, berarti Bapak menutup berkat Tuhan kepada saya. Saya terima, ya sudah dibeliin pisang goreng kayak apa gitu ya. Waktu saya terima dari Pak Filipus, saudara, saya udah siap, saya ngantongin buat beli gitar. Saya mau nambahin. Jadi saya buka dulu, Pak, saya terima, Pak. Waktu saya buka sempat lihat cuma 18.000. Saudara bayangin dari mulai Bandung sampai ke Pangandaran, bolak-balik itu bensin lebih dari 18. Ngerti ya? Saya tambahin. Setelah saya tambahin, saya kasih sama dia. Oke? Nah, saudara sekalian, ketika saya memberi kepada dia, waktu pas saya pulang terjadi sesuatu. Saya kaget, saudara. Tetangga saya, satu tetangga lagi, dia bukan orang Kristen. Dia orang beragama seberang. Saya tidak kenal, tapi saya tahu. Dia tahu saya tahu dia. Saudara, suatu ketika dia lagi doa. Doanya dia. Ketika lagi doa, ada suara. Saya tidak tahu, dia yang cerita. Suaranya begini, berikan uangmu ke pendeta sebelah. Saudara, ini kan bukan orang Kristen. Sampai dia kaget. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Sampai dia mikir, ini suara bener apa enggak? Ngerti loh sekalian. Dia ngomong sama istrinya, Ma, tadi ngedenger nggak ada suara? Suara naon?
ada suara laki-laki manipulan. Saudara tahu pulen? Pulen gitu, bulat gitu saudara. Apa? Ngomong apa? Kasih duit ke sebelah. Ah, itu mah jurig. Itu pasti jurig, itu pasti setan. Ngerti nggak sekalian? Kalau ambil uang sebelah, nah itu dari Tuhan. Kalau ini kasih ini. Nah, terus si istri bilang, ah enggak sepah, eta mah pasti jurig lah. Mual mungkin, mual. Udah doa lagi, doa lagi. Saudara, doa yang kedua suaranya gitu. Berikan uang gajimu ke pendeta sebelah. Istrinya dekat situ. Suaminya kan melek. Tuh kan bener mah, ada kan? Naon cenah. Jadi si istrinya nggak dengar. Sampai disuruh lagi saudara sekalian baca-bacaan dulu. Setelah baca-bacaan dia doa lagi. Nah doa yang ketiga yang menyeramkan. Kalau nggak kasih kualat. Nah, saudara kan? Nah saudara itu dikasih. Waktu dikasihin ke rumah, yang rumah kan bingung. Ini apa? Saudara, Bu, mangga Bu, silakan diterima. Tolong diterima, tolong diterima. Sambil dia pergi. Ketika dia lihat gitu sebaik sedikit kan duit. Memang butuh, ya diterima. Kapan lagi? Saya datang saudara. Ketika saya datang diceritain. Saya bilang hati-hati loh. Kalau kayak gini tuh kadang-kadang duit pasangan. Saudara kalau ketemu duit gitu kan suka aneh. Ada orang juga dulu gitu pernah ketembak ini apa kukunya mati. Pas dia lagi ngusap-ngusap jidat gini saudara. Pas kukunya ketembak ya mati. Lalu saya bilang, ini orang mana yang di sebelah sana? Saya malam itu, lain ngomong bohong saudara. Itu kira-kira jam 11, jam 12 saya ngetok loh. Saya datang lagi, Pak, iya teh naon, ini tuh apa? Lalu dia ceritain kasus yang itu. Saya jadi bingung. Ternyata orang Kristen belum tentu memberkati. Karena di sini juga nggak pernah ada ya. Jadi saudara berdoa aja supaya satpam yang bukan Kristen ngasih kan gitu ya. Tapi yang saya pelajari saudara sekalian, ternyata Tuhan bisa pakai orang kafir. Saudara tahu kan cerita tentang Nebukadnezar? Dia mimpi tentang akhir zaman, betul kan? Tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, munculnya kerajaan-kerajaan termasuk munculnya antikris. Nah saya bingung kenapa Nebukadnezar, kenapa bukan orang Yahudi, kenapa pakai orang-orang yang non Yahudi. Saudara, saya cuma ngasih tahu bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Semua bilang amin ya. Jadi saudara sekalian, Tuhan pakai yang namanya orang kusta, yang sebetulnya saudara sekalian orang ini tidak ada harganya. Nah dari sini saya mau ingatkan, kalau mereka bisa, saya mesti pikir berarti Tuhan juga bisa pakai kita kan? Semua bilang amin ya, bisa pakai kita. Nah sekarang saudara sekalian yang kedua, saya akan kasih tahu sama saudara polanya Tuhan begini. 2 Raja-Raja pasal 7 dulu ayat 4. 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada tiga dulu. Dari ayat 3, 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Iya. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Iya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, matilah kita. Mati di sana. Terus. Dan jika kita tinggal di sini, mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Iya. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Terus? Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Ini kan 50-50. Saya bisa ngerti kan? Nah ini coba come on baby, lihat saya. Saudara sekalian, ketika Tuhan menolong Elia, berapa persen peranan Tuhan? Berapa persen peranan Elia? Saya ulang ya. Oke, jangan 2 deh pertanyaan, salah satu aja. Ketika Tuhan menolong Elia, ketika dia kelaparan, berapa persen peranan Tuhan? Kira-kira aja. Itu kan 100%. Elia kan gak ngomong apa-apa. Tapi dalam kasusnya 4 orang kusta ini, Tuhan menyelesaikan persoalan Samaria sampai mereka hidup berkelimpahan, sampai akhirnya kelaparan itu bisa dihindari. Itu peranan Tuhan berapa persen? 50. Gini. Ini yang agak perlu pemikiran gini. Prinsipnya
Jangan kita mendahului Tuhan. Betul kan? Saya ulang. Jangan mendahului Tuhan. Kalau jangan mendahului Tuhan, artinya Tuhan gerak dulu baru kita gerak. Begitu. Di sini uniknya, dengar ya. Saudara, waktu kasus di embargo, itu kejadian itu bukan baru hari itu. Hari itu di embargo, hari itu Tuhan tolong. Tidak, itu sudah lama. Sampai terjadi kelaparan. Lihat saya. Kalau terjadi kelaparan sampai akhirnya makan anak. Sebelumnya kan nggak anak dulu dong. Kecoa dulu. Iya toh? Ayam dulu. Berbulan-bulan. Setelah semuanya habis, barulah anak. Betul? Oke. Kenapa Tuhan bergerak? Tuhan nolong tidak sejak awal. Tuhan nunggu ini. Tuhan nunggu 4 orang kusta ini. Mengerti saudara sekalian? Makanya prinsip ini benar. Dengar ya. Jangan mendahului Tuhan. Itu nomor 1. Tetapi apakah harus Tuhan bergerak dulu baru kita ngikutin? Apakah karena kita bergerak dulu berarti kita mendahului? Ini saya ambil contoh begini. Coba saya pinjam siapa ya? Siapa? James. James di sana, James. Saudara, Tuhan tuh di depan kita. Bukan Tuhan ikut kita, kita ikut Tuhan. Oke, coba James. Dia nggak ada. Anaknya siapa? David, sini David. Udah gede banget. Ya oke, Tuhan jadi gemuk. Amin terus kalian. Fit, kamu di sana Fit. Coba perhatikan dulu ya. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 4 kali James. 1-4. Sabar ya saudara, perhatikan baik-baik ya. Yosua 3 ayat 1-4 demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Iya. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Iya, teruskan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Iya. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, sesudah kamu melihat tabut perjanjian. Setelah kamu lihat tabut perjanjian, David, mari bersama David. Setelah kamu lihat tabut perjanjian, teruskan. Yang diangkat para imam, iya, yang memang suku Lewi, iya, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Semua bilang amin. Jadi saudara sekalian, tabut itu lambang hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang ikut tabut jangan mendahului. Ayat 4-nya. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Iya, teruskan. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Iya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Seperti kan? Jadi dia duluan, kita ikut belakangan karena kita nggak tahu jalan yang kita lewati. Jadi berarti saudara sekalian, antara kita dengan Tuhan ada jarak di mana Tuhan yang di depan. Sampai sini jelas? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Yohanes 10 ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, iya, ia berjalan di depan mereka. Berarti gembalanya di depan apa di belakang? Berarti domba ikut gembala apa gembala ikut domba? Domba ikut. Oke, teruskan. Jika semuanya dombanya telah dibawa keluar, iya, gembala berjalan di depan domba, iya, terus dan domba-domba itu mengikuti gembala. Oke, nah lihat saudara ini prinsipnya, polanya nih. Nomor 1 yang utama, jangan mendahului Tuhan. Sudah bisa ngerti ya? Pertanyaan saya, lihat saya. Ketika saya jalan begini, ini Tuhan, lalu saya begini, saya mendahului Tuhan nggak? Good. Oke. Nah sekarang bukan masalah mendahuluinya, masalah gerak. Apakah kalau saya bergerak, Tuhan belum bergerak? Tuhan belum bergerak, saya udah bergerak, berarti saya mendahului Tuhan. Oke, darah Yesus, haleluya. Dia di sana. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan lihat kan, Tuhan di sana. Saya bergerak 10 langkah. Apa mendahului? Ini yang gue mau maksud.
Apakah dengan saya gerak duluan? Saudara, lalu saudara berkata, kita harus tunggu Tuhan bergerak. Harus tunggu Tuhan bergerak. Tuhannya bilang, gue lagi nunggu lu bergerak. Apakah dengan kita bergerak duluan tuh mendahului Tuhan? Come on baby. Saya bisa ngerti kan? Lah yang Tuhan tunggu bukan, yang Tuhan tunggu kapan lu gerak. Makanya orang kusta itu udah lama di situ kan? Sudah lama. Tapi kenapa Tuhan gak kerja? Nunggu lu. Saya bisa ngerti kan? Apakah dengan saya bergerak duluan itu mendahului? Tidak. Semua bilang amin ya. Karena antara kita dengan Tuhan ada jarak. Nangkap ya saudara sekalian. Ini polanya Tuhan. Memang kadang-kadang, dengar ya, saudara melihat, kadang-kadang Tuhan gerak duluan, kita baru ikut. It's okay. Tapi yang prinsip jangan mendahului. Tapi kadang-kadang Tuhan gak bergerak, nunggu kita bergerak. Saya bisa ngerti kan? Nunggu kita bergerak. Saya ambil contoh. Matius, terima kasih Fit. Matius James, pasal yang kedua ayat 9. Matius 2 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Stop, mereka itu siapa James? Para orang Majusi. Iya. Setelah mendengar kata